Tapi balik lagi, market kan membeli ekspektasi ya Rere ya, gitu. Membeli ekspektasi bahwa kalau emang ini ke depan bagus, ya orang akan bergerak duluan. Nanti earnings-nya muncul belakangan gitu. Mungkin setelah berapa bulan baru muncul. Nah, sama juga ketika saham mau turun. Mungkin sekarang kan teman-teman ada yang pegang nih saham yang salah satu bintang lah sebenarnya saham tahun ini gitu kan. Saham yang sektor perkapalan tuh juga kan, yang sektor angkut-angkut. Dari harganya berapa ratus sampai sempat jadi apa 4.000. Nah, terus kinerja keuangan masih bagus apa segala macam, tapi harganya mulai turun nih kan. Sampai sempat di bawah 2.000 kemarin gitu kan. Nah, orang pada bilang, wah ini kan pada PI-nya murah nih, PI-nya 2 gitu kan, atau segala macam, tapi kenapa harganya malah turun? Nah, ini menurut kita adalah salah satu bentuk market itu trying to price in gitu loh. Oke, memang earnings lu tahun ini bagus gitu, tapi tahun depan sama 2 tahun lagi earnings lu emang bisa keberapa gitu. Nah, jadi orang mulai adjust. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang memang investasi saham itu kadang-kadang nggak setiap hari berjalan sesuai yang lu prediksi ya, Re, ya gitu ya, bisa dibilang. Kadang lu pikir hari ini oil naik, pasti saham oil gua naik gitu kan, nggak juga, sahamnya malah turun. Tapi pas oilnya turun malah sahamnya naik, dan itu kejadian kayak di US sekarang. Oilnya lagi turun tapi coba lihat deh ETF apa oil ETF energi di sana, kodenya XLE, itu 3-4 minggu lalu udah sempat new apa all time high duluan meskipun oil gitu. Jadi market is about pricing ya. Nah, ini nah kebetulan nih, kan ada yang nanya nih dari Leli deh sekalian, ini teman nanya teman ini namanya. Rere kan sekarang reksadana nih. Rekomendasi reksadana saat ini apa nih? Terus di bawahnya Abdullah dia bilang Bastra kan ada juga tuh saham tech. Nah, kalau menurut Rere sekarang, karena Rere menurut gue lebih expert di soal reksadana, menurut lu sekarang gimana Rere soal reksadana? Apa yang oke nih buat teman-teman? Ya, sebenarnya sih kalau lihat sekarang ya, kan kalau kita perhatikan kan mungkin untuk suku Ya, bunga kan bakal masih naik ya sampai tahun depan ya Pak Billy ya. Nah, sebenarnya tahun depan tuh tahunnya obligasi juga loh gitu. Nah, tapi untuk obligasinya apa? Kalau kita sih untuk sekarang sih kita ya, lebih ke corporate bond sih Pak. Karena kan suku bunga ini masih naik, artinya kan imbal hasil yield juga masih masih naik ya. Nah, itu yang mengindikasikan harganya turun gitu kan. Nah, kalau untuk di kita sendiri sih kita lagi rekomendasiin reksadana pendapatan tetap itu dari anak usaha kita sendiri, Trimegah Asset Management. Nama produknya ya. Trimegah Fixed Income Plan, Pak. Gitu. Jadi si Trimegah Fixed Income Plan ini isi portfolionya menempatkan di obligasi korporasi dan ya time horizonnya itu cuma 2,5 sampai 3 tahunan lah gitu. Jadi secara volatilitas itu lebih kecil dibandingkan government bonds gitu. Nah, keunggulannya si reksadana ini dia membagikan dividen per 3 bulan yang sudah pasti itu 1%. Gitu. Jadi kan setahun berarti 4% kan. Nah, selain nasabah itu bisa dapat dividen per 3 bulan 1% yang pasti, nasabah juga bisa dapat pertumbuhan dari nilai investasi gitu. Ditambah lagi ada satu fitur yang menarik nih Pak, apa namanya, ada gratis asuransi jiwa tanpa harus bayar premi. Jadi satu produk dapat 3 manfaat tuh sekaligus gitu. Nah, nanti ketika sentimen suku bunganya itu udah mulai mereda, itu teman-teman udah bisa switching lagi ke reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi negara gitu. Nah, dari Trimegah Aset juga kita ada yang namanya Trimegah Trump Strategic Plus. Nah, untuk Trimegah Trump Strategic Plus ini dia penempatan portfolionya benar-benar itu dia nyimpen di government bond gitu sih. Jadi kalau mau hasilnya lebih optimal, kapan waktu yang tepat buat beli reksadana yang isinya obligasi negara? Ya ketika sentimen suku bunga itu Ya. udah nggak ada Oke, gitu, kalau bahkan kita ngomong turun. sentimen Gitu sih suku Pak. bunga ya teman-teman ya, memang tahun depan kayaknya suku bunga masih naik ya Rere ya, terutama di awal tahun mungkin itu masih bisa di-push teman-teman, naik sedikit lagi. Mungkin naik sekitar 25 basis point lagi mungkin, ya kan? Nah, tapi abis itu harusnya di kuartal 2, central bank harusnya udah ngerem nih teman-teman, udah nggak naikin lagi. Bahkan ada possibility di kuartal 4 itu bisa jadi akan ada cut ya suku bunga di situ. Nah, ketika suku bunga ini di-cut, memang instrumen apa yang obligasi harusnya harganya akan rally. Saham juga biasa rally ya Rela ya. Kalau suku bunga dipotong karena kan berarti kan eh, bagus juga, Yes, dan juga kayak benar. saham-saham teknologi, siapa tahu teman-teman tahun depan you guys will have a better days nih gitu, karena kan
the Fed-nya udah selesai potong suku bunga, udah selesai naikin suku bunga, terus juga kan rata-rata tech udah pada selesai juga ya, efisiensi sekarang gitu kan, udah pada, ya sorry to say, udah pada kayak cost efficiency, people efficiency juga ya, pasti harusnya tahun depan profitability mereka juga better gitu. Nah, Rek, ini kalau lihat bulan Desember ini kan biasanya positif ya. Selama 20 tahun terakhir ISG itu selalu positif, gitu kan. Nah, tapi sekarang tahun ini kita ngelihat posisi ISG ini masih minus 4%-an nih, Rek, gitu kan. Nah, berarti kan untuk bisa positif, berarti ISG ini mungkin harus naik sekitar 4,5% lagi gitu kan. Atau istilah orang pengen window dressing. Menurut sendiri tahun ini gimana kira-kira window dressing-nya bakal ada apa enggak, atau untuk pertama kalinya kita akan lihat ISG turun nih di Desember setelah 20 tahun terakhir ini, dan kalau menurut Rere harusnya oke nih, ini time to buy nih. Rere lebih rekomen apa nih, Rere? Apa baik saham atau reksadana? Sebenarnya sih kalau untuk window dressing sendiri sih saya pikir mungkin ya tahun ini kayaknya nggak ada window dressing tuh Pak, kayaknya, karena kan kita masih belum tahu nih asingnya nih bener-bener bakal masuknya tuh kapan gitu ya. Ya mudah-mudahan setelah ini udah mulai ada lagi nih inflow dari asing ya ke kita, karena kan kemarin itu kan sempet ya asing itu dia keluar tapi dia masuk ke pasar obligasi gitu kan. Nah, jadi kalau menurut aku sih mungkin kemungkinan window dressing untuk tahun ini kayaknya nggak ada sih, gitu. Nah, untuk rekomendasi saham sih tetap sih, kalau ujung-ujungnya kalau misalnya asingnya balik lagi, udah pasti banking duluan kan, yang dibeli gitu kan. Kalau kayak banking kayak BCA itu juga menarik sih, BCA, BRI, BNI. Kalau kita lihat secara valuasi ya paling murah ya BNI sih, yang belum naiknya banyak ya kayak BCA ya gitu. Tapi kalau untuk reksadana ya mungkin yang seperti yang tadi saya sudah sempat ceritakan, untuk saat ini kita lebih ke Trimegah Fixed Income Plan ya. Gitu sih Pak. Memang kalau lihat dari valuasi memang BBNI juga paling lagging ya. Bukan dari performance juga BBNI paling lagging ya, Rere ya. Karena kan BCA udah all time high. BRI juga meskipun jalannya kayak zigzag gitu, tapi kita hitung itu udah all time high juga. BNI, Mandiri juga ada hampir 10.000 ya, gitu kan bisa dibilang ya. Memang tinggal BNI ya teman-teman yang ketinggalan. Dan biasa mungkin setelah Big Banks-nya naik, nah kita harapkan disitulah saham-saham mungkin kalau teman-teman punya BBTN, ya kan, teman-teman yang mungkin punya proxy di multi-finance, kayak orang yang baru join tuh Jogi gitu kan, ya itu barang-barangnya nanti akan re-rate gitu, ngikutin sektornya. Nah, mungkin karena tahun ini kan tidak banyak ya sektor yang perform. Kita bisa bilang sektor yang perform tahun ini mungkin cuma commodities, gitu kan. Ini banyak sektor yang turun, dan udah pasti kan banyaklah trader atau investor yang lumayan terimpact ya kan, dari penurunan di sektor teknologi, penurunan di sektor konstruksi, ya kan. Di sektor consumer good juga lumayan hantemannya ya, contoh kayak gudang garam gitu kan, hantemannya lumayan. Dan juga bisa dibilang banyak juga blue chip yang nggak begitu perform tahun ini ya, kecuali big banks ya, kecuali big banks gitu. Nah, ya kalau menghadapi kondisi sekarang menurut Rere, jadi sebenarnya stock picking yang benar tuh gimana, Rere? Karena kan bisa dibilang setiap tahun berarti kita yang benar gitu kan. Kalau kita sampai salah sektor, wah ini portfolio nggak berkembang nih. Karena gue perhatiin semakin tahun, nggak tahu teman-teman ngerasain nggak ya, tapi kalau saya sendiri pribadi merasa makin tahun tuh sektor yang main itu makin dikit gitu. Kalau dulu ISG naik, lu beli misalnya di ISG ada 10 sektor ya, 7 sektor pasti naik. Ya, suwe-suwe lu kena lah 3. Tapi makin ke tahun mulai imbang nih 5-5. Nah, 3 tahun terakhir makin bukan. Nah, tahun ini bisa dibilang sektor yang main makin dikit, Rek. Dibayang mungkin dari 10 saham yang lu beli, kemungkinan saham itu lebih gede gitu. Nah, kalau dalam kondisi ini, lu biasa akan rekomend ke klien juga gimana? Karena marketnya getting tricky bisa dibilang. Sebenarnya tetap sih ya,
kalau misalnya kan sebenarnya kan kalau kita lihat kan sektor tuh kan pasti berubah-berubah ya, dan saham itu biasanya Ya, naik tuh biasanya ada betul. temanya Pak, gitu kan. Kayak 2019 ya, pada saat pandemi itu juga kan orang-orang banyak di rumah, mungkin kayak saham-saham teknologi kenapa dia bisa naik lumayan kencang gitu kan. Nah, kalau misalnya tahun ini sih mungkin lebih ke tahun depan kali ya. Kalau tahun depan sih, kalau menurut saya untuk saham-saham yang perform sih mungkin masih di banking, consumer, Ya, sama metal sih oke. Pak. Tiga itu Jadi, sih. jadi mungkin kalau Rere lebih rekomennya portfolio itu misalnya punya duit 100 juta, mungkin 50 juta atau 60 jutanya ditaruh di banking gitu ya. Di banking, Mungkin ya sisanya 20, baru 30 saham yang lain juta gitu. taruh di metal gitu kan atau komoditi. Sisa 10 atau 20 ya mungkin taruh di consumer untuk tactical play gitu ya. Oke, oke, oke. Make sense. Apa teman-teman? Teman-teman pokoknya kalau ada pertanyaan tanya aja ya di bawah ya. Ini malah di kolom chat isinya ini Tribega, Orang-orang tim army tribegal semua semua nih nih isinya kayaknya. nih. Di kacapnya lah, AO-nya, RM-nya semua ngumpul semua malah di situ. Oke, kita coba ini lihat kondisi market sebentar nih. Kira-kira sell on news nggak nih market ketika inflation-nya nih bagus. Oke, so far kalau kita lihat futures-nya masih hijau, komoditisnya, kopernya udah kencang nih teman-teman. Kopernya sekarang udah 3,9 dolar nih, teman-teman. Nikelnya 2934, aluminiumnya 2458 naik juga, futuresnya 2%. Yep, harusnya kalau kita lihat nih apa bond yield juga turun jadi 4,2. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di sini teman-teman nih. Kan bond yield 4,22 nih sekarang posisinya ya. Dan udah kelihatan nih trennya mulai turun. Nah, namanya juga US 2-year yield, ini kan berarti dia expect 2 tahun ke depan tuh suku bunga akan berapa gitu kan. Nah, sekarang suku bunga The Fed aja kan bulan ini bakal naik nih. Besok mungkin jadi 4,5 nih. Februari naik lagi jadi 4,5. Berarti kalau 2 tahun ke depan orang expect 4,2, berarti kita bisa expect akan ada cut sekitar 50 basis lah ya kan, dari 475 ke sekarang yieldnya 4,22, itu ada sekitar 53 basis kan. Nah, berarti dalam 2 tahun ke depan market di hari ini, di detik sekarang, ekspektasinya bakal ada penurunan suku bunga sekitar mungkin 50 basis point. Nah, ini hopefully akan jadi ini ya teman-teman ya, sentimen positif yang bagus untuk mulai tahun depan. Ini tadi Adaro, ADMR, MDK udah sempat kita bahas ya. Kalau menurut kita Adaro balik lagi karena di energy coal dan juga green player ke depannya potensial gitu ya. Buat kita masih suka di Adaro gitu ya. ADMR juga sama. MDK itu nikel. Tapi kalau kita boleh pilih ya, tadi kita juga ada sempat ngomong sama Rere juga, kita mungkin sekarang lebih suka metal ya teman-teman daripada energi. Karena buat kita gini, saham energi itu rata-rata tuh masih di area all time high-nya loh, deket-deket. Coba teman-teman cek deh, kayak di ITMG, kayak Adaro, gitu kan. Kayak misalnya apalagi itu, pokoknya saham-saham yang rata-rata batu bara, itu kalau teman-teman lihat harga sahamnya tuh masih di dekat-dekat area high-nya tahun ini. Tapi kalau kita lihat saham metal itu kan udah pada turun ya, ya. Kayak Anta, kayak Inco, kayak MDKA, itu semua udah di bawah. Jadi buat kita secara risk and reward mungkin better di saham-saham metal. Nah, ini juga pada pertanyaan yang menarik. Apakah ada potensi properti itu boom? PLN, Pakuwon, Sumarekon. Nah, ini memang sektor yang interesting ya teman-teman ya. Kalau diperhatikan, teman-teman kalau perhatiin ya, selama market udah turun berarti dari tanggal 28 November ya, tiap hari ISG turun-turun dibantai gitu, berarti ISG udah turun udah hampir 2 minggu. Ada satu sektor yang memang kelihatannya agak melawan nih, dibanding sektor lainnya, dia yang paling kuat. Sama perbankan, ya, tapi dia lebih kuat kayaknya kalau gue lihat gitu ya. Itu sektor properti, ya. Kalau teman-teman perhatiin, CTRA, Sumarekon, terus juga Pakuwon, BSD, itu bisa dibilang udah nggak turun dan bahkan mulai ngelawan naik ke atas. Nah, memang, balik lagi teman-teman, kalau kita sih, personally selalu melihat bahwa after commodity boom, ya kan, ya memang ada beberapa faktor lagi sih. Tapi after commodity in general, kita bilang in general,
itu biasanya sektor properti akan jadi lanjutannya. Karena gini, kalau dulu kan orang habis cuan dari komoditi, orang simpan, nah tapi habis itu kan orang bahasanya apa ya, preserve wealth. Wealth preservation-nya itu dengan cara ya diinvest ke sektor yang hard asset kan, yaitu properti. Karena gini, kalau misalnya dia invest apapun yang berbau komoditi lagi, komoditi itu kan cyclical ya kan. Mungkin kalau teman-teman pernah baca ada quotes, memiliki perusahaan komoditi itu bukan hal yang mudah. Karena setiap kamu punya perusahaan ini dalam waktu 6 tahun, tahun 1 sampai ke-5 tuh hasilnya tuh cuma hilang duit atau cuan dikit. Tapi di tahun ke-6, ya kan, di saat kamu cuan itu make up for 5 years yang jelek itu bahkan lebih gitu kan. Nah, itulah kenapa biasanya pemain-pemain di komoditi kalau cuannya udah besar, dia akan masukinnya ke properti sebagai wealth preservation. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dengan harga komoditi udah setinggi ini dan udah lumayan konsisten ya, karena kan udah bisa dibilang udah hampir setahun lebih ya harga komoditinya konsisten, ya memang harusnya ada sentimen yang bagus ya di sektor properti. Ditambah seperti yang tadi juga Rere udah sempat sebut ke teman-teman, kalau memang nih suku bunga itu udah nggak akan naik lagi Rere ya, berarti kan tahun depan kan pada saat suku bunga di-cut, ya atau Indonesia bisa ngikut, ya nggak, Re? Kalau The Fed-nya bunga 25-50, ya masa BI nggak ikut, bangsa ikut 25 atau 50 gitu kan. Nah, hopefully itu bisa ngebantu properti. Apalagi, kalau teman-teman perhatiin, balik lagi, ini mungkin personal observation ya teman-teman, ya mungkin di daerah teman-teman beda. Tapi kalau saya perhatiin, sebenarnya rental yield itu sekarang tuh naiknya udah lumayan kenceng, gitu. Jadi kalau lihat properti, itu dulu mungkin harga sekundernya stuck gitu kan, rental yield tapi waktu itu masih murah gitu kan. Nah tapi sekarang kalau rental yieldnya mulai balik, apalagi kalau ini bener nih yang kayak gue dengar nih kayak expat udah mulai balik ke Indonesia, hopefully mau trennya lanjut. Ketika expatnya dibalik, rental yield-nya tuh ke push ke atas naik gitu ya. Nah akhirnya pada saat rental yield-nya udah menarik nih, contoh misalnya sekarang teman-teman nyewa rumah setahun rental yield cuma 2-3%. Kira-kira kalau ditanya ke orang yang baru mau beli rumah teman-teman, lu nyewa setahun berapa? Ya, dapatlah 2-3% dari harga rumah doang. Menarik nggak kalau dibandingkan dengan instrumen lain tuh kayak deposito atau reksadana pasar uang? Nggak menarik ya nggak, Re? Ngapain sewa rumah 3%? Dan kalau harga rumah naik nggak apa-apa. Itu kayak dividen kan, Re? Saham naik, terima dividen gitu kan. Nah ini kan masalahnya sahamnya nggak naik, terima dividen doang tiap tahun, ya malas juga kalau kayak begini gitu kan. Nah jadi dengan properti rental yield naik, tunggu sampai properti rental yield ini naik, let's say nyentuh 4-5% atau bahkan lebih di atas. Nah disitulah harusnya demand for secondary property itu kick in. Ini yang bisa bikin propertinya tuh naik. Tapi kalau ditanya udah belum kelihatan tandanya di rental yield sih, menurut gua udah kelihatan. Nggak tahu, mungkin kalau daerah Cirebon beda ya, Raya. Tapi kalau yang gua misalnya lihat gitu, atau mungkin Cirebon naik lebih tinggi gitu kan. Tapi maksudnya kalau di Jakarta sini itu kelihatannya rental yield udah mulai naik ya, terutama di daerah prime gitu sih. Nah, kalau lu gimana, Re? Saham properti menurut lu? Ya, saham properti sih sebenarnya memang kan dari kemarin udah lumayan naik kencang ya Pak ya. Apalagi ditambah sekarang nih The Fed udah nggak terlalu agresif lagi nih buat naikin suku bunga. Jadi itu orang-orang yang tadinya mungkin nggak ngelik properti jadi beli properti. Ditambah kan pemerintah juga kan masih ada pajak terkait 0% itu ya. PPh-nya itu. Nah, itu kan juga jadi orang-orang tuh jadi semangat lagi nih beli rumah gitu. Ya mungkin benar tuh turunnya properti, mungkin kalau banks bisa ambil juga tuh untuk BBTN ya Pak ya, karena kan dia penyaluran kredit buat yang perumahan ya. Iya gitu. Oke. Nah ya jadi teman-teman ya, tapi untuk beli properti wajib sabar ya teman-teman ya, karena ini bukan sektor yang gampang loh untuk di trade gitu, karena sektornya kadang-kadang bisa pagi naik 5%, tutupan cuma naik 1% gitu kan, tapi besok naik lagi. Jadi sektornya agak sedikit menguji kesabaran nih teman-teman. Dan kalau ditanya tadi ada yang nanya koper gimana, aluminium, ya agree sama Cicu di situ juga ada ya. Itu mendingan koper karena namanya juga dokter koper kan.
dokter yang bisa menganalisa kesehatan ekonomi dunia. Kalau kopernya naik, harusnya itu artinya ya kita juga expect global ekonomi itu bakal pick up. Dan balik lagi teman-teman ya, kalau teman-teman rajin baca gitu ya, lihat dari Codelco, terus juga lihat dari pokoknya banyak lah Freeport apa segala macam, itu mereka pada bilang supply copper itu tuh kalau dibiarkan terus di harga kayak sekarang, nggak ada new investment lagi, itu lama-kelamaan pasti coppernya akan shortage. Mulai dari tahun 2025 bahkan itu paling cepat udah akan bisa mulai kelihatan supply gap sama demand-nya tuh udah jauh sekali. Jadi ya kalau ditanya metal apa, ya mungkin copper kali ya nomor satu ya. Kedua mungkin baru ya nikel dan aluminium gitu. Oke. Sudah jam 9 ya teman-teman ya. Oke, paling kita cukup dulu sampai hari ini. Besok kita ada edisi beda lagi nih. Besok Jogi sama Hans akan sama, rahasia dulu deh gitu. Besok ya teman-teman deh, tunggu aja Jogi Ahmad besok jam 8 ya, seperti biasa gitu. Oke, thank you ya teman-teman. Oke, thank you. Banyak fansnya tuh lamar. Kalau Thank ada yang you, mau Pak. melamar jadi account officer atau relationship manager di Cirebon, langsung aja follow Instagramnya Rere, itu ada di situ ya teman-teman ya. Oke, sip, thank you semuanya.